Audio. Yeah. Ini ngirimkan info ke sana, sana ngirimkan info ke sini. Ngeset Kayak RX Tech. GCS GCS. Kenapa pakai GCS? Karena Jadi belum Telemetrinya- kita menggunakan baud rate yang tengah-tengah, telemetrinya tidak hardware-nya terlalu cepat GCS. dan tidak terlalu lambat dan tidak terlalu Langkah pertama, akurat open ataupun dulu. tidak terlalu teliti. Kita buka map offline-nya, Kemudian kita bisa di-download. konekkan. Habis itu komnya dipilih. ID numbernya terserah, pilihannya dari 0 sampai dengan 655553 sekian. Oh, itu harus angka. Harus angka, Mas. Tapi biasanya saya masukkan 00 seperti ini aja. Kita masukkan Kemudian keep the ID number. Oke, kita masukkan di Oh, iya. uji coba tekad. Kemudian kita save. GPS down karena satelitnya dia tidak dapat. minimal 8 tadi ya. Minimal 8. Baru nanti akan tampil di sini gambar pesawat warna hijau. Kalau 8 tuh minimal di mana daerah? Di luar. Di luar situ biasanya dapat. Pesawatnya Tapi di kadang luar. di dalam sini dapat juga. Pesawatnya. Untuk pesawatnya kita geser keluar aja. Iya, iya, iya. Di luar aja. Boleh. Enggak apa-apa, di luar. Pesawatnya dibawa keluar. Ini kita lihat Sampai tengah lapangan kan. GPS-nya. Memang agak repot ruangan ini kadang. Bawa keluar. Belum dapat juga. Belum dapat juga. Makanya ini harus dapat 8. Iya. Tapi masih mau. Iya masih 0. Karena belum Berarti udah tahu di mana koordinatnya pesawat. sudah, Udah tahu. sudah. Connect ulang. Disconnect dulu. Kita connect ulang. Coba saya arahkan dari sini. GPS-nya masih searching. Kan arah GCS Panda itu menghadap ke atas. Di sini ada poin di sini. Nah, kemudian kita set. Nah, setelah set install oke, baru kita bergeser ke sebelahnya. Read untuk meyakinkan. Read untuk meyakinkan. Jadi setelah kita set harus kita read. Jangan sampai nanti begitu kita set, kemudian waktu kita read dia pindah ke sebelah. Seperti itu. Nah, read install setting oke. Nah, berarti kita bisa bergeser ke menu berikutnya. Ini please confirm the mixing mode. Ini karena berhubung pesawat kita tipenya elevator sama aileron terpisah, kita bikin normal. Nanti kalau ada yang VTOL, ada elevon. Kalau elevon itu seperti pesawat flywing gitu, telepon. Nah, seperti pesawat flywing itu kan elevator sama aileronnya sama, yang bentuknya sayap itu aja. Yang bentuknya kayak bumerang itu kan sama elevator aileronnya. Jadi satu. Ada yang dua-duanya naik, dua-duanya turun, terus atau bergerak kiri kanan. Nah, itu kita menggunakan elevon. Karena berhubung pesawat kita normal, kita menggunakan yang normal. Yang normal, aileron, nav. Dan kita set. Sama normal ini apa? Mixing setting. Ini rudder untuk penggeraknya. Kita kan penggeraknya aileron. Oke, kemudian read untuk meyakinkan. Read mixing setting oke. Baru kita bergeser ke berikutnya. Ini aileron reverse sama elevator reverse itu sebenarnya
kita yakinkan nanti setelah semuanya terset, baru nanti kita atur mode stabilize. Stabilize itu ketika pesawat dia mempertahankan posisinya. Jadi pesawat itu diharapkan lurus, dia akan lurus terus. Maupun dia dibelokkan, dia akan lurus lagi. Nah, itu kita nyetingnya nanti. Pesawat apabila dibelokkan, dia berarti harus melawan kan? Kita belokkan ke kiri, dia harus melawan ke kanan. Praktekkan seperti itu. Nah, untuk reverse ini sebenarnya nyetingnya nanti. Sementara kita next dulu. Nah, untuk gain itu tuh penguatan. ya, untuk seberapa besar pergerakan pesawat itu supaya dia menstabilkan kembalikan posisinya. Kalau semakin besar gain, semakin cepat dia bergerak untuk menstabilkan lagi. Jadi kalau misalnya pesawat itu take off, kemudian dia tidak pada posisi stabilnya, apabila gainnya besar, dia akan cenderung liar, kembalinya akan membanting seperti itu. Bedanya sama trim? Kalau trim dia manual. Kalau trim kan manual, dia menggerakkan sendiri kan gitu. Kalau gain dia otomatis besar sendiri, menyesuaikan sendiri dia. Dia tetap rata berarti. Biar Tetap begitu rata. Angin gini Ya. balik lagi. Bagaimana dia supaya rata? Apabila gainnya besar, bisa saya berikan simulasi lebih kurang seperti ini. Ketika pesawat take off kan cenderung miring. Nah, dia akan membalikan. Tapi apabila gainnya terlalu besar, dia akan kayak ngeplek gitu. Ngepek apa sayap gitu. Kayak burung gini-gini nanti. Plek. Bahasa timur ya, ngerti ngeplek. Gaber. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau gainnya terlalu besar, dia akan cenderung melawan. Nah, kalau berlebihan dia membalikkan lagi. Kalau kecilan Kalau kekecilan dia baliknya lama. Tapi cenderung pas, gitu, stabil. Kalau makanya pernah lihat mungkin pesawat yang sebelumnya saya sudah ini kan Next selanjutnya. Kalau diri tapi nggak dibalas. Tab 5. tidak tadi balas curhat ya. Kemudian untuk target speed normalnya pesawat ini supaya dia tidak stall itu 151. Maksimumnya pernah 250. Itu semua sekali angkatan pertama langsung 200 itu bisa. Enggak bisa. Mobil ya berarti ya. Bertahap. semua pesawat Ada. Ya, target speednya 151. Matic ya? Target speednya 151 untuk menghindari Maksimal berarti ya. Target speednya itu maksimalnya atau kecepatan rata-rata targetnya Bang. Jadi maksimalnya supaya dia bertahan. Intinya dia bertahan di 151 terus kecepatannya. Apabila bakal nambah lagi nih. Enggak bisa Bang. Nanti dia kalau nambah otomatis turun sendiri. Kalau misalnya kurang dia berusaha radius. Circle radius itu. Direkam. Konsumsi pribadi nih. Satu mas. cukup tahu satu kamar cukup tahu aja Seperti ini rekan-rekan. Lintingan memang. Circle radius itu digunakan untuk apabila kita sudah ngeset waypoint. lewati batas Waypoint itu batasnya 20 waypoint atau 20 spot. Titik sini. Apabila Maksimal sudah 20. habis, ya siapa? Apabila sudah habis 20, otomatis pesawat ini kan nggak tahu dia mau kemana. Nah, itu RTH. gunanya circle radius. Jadi terakhir di titik terakhir, misalnya titik terakhir di atasnya poltekan, dia akan cenderung berputar dengan radius 300 meter, ditarik diameter. Tarik diameter 300. Lingkarannya. Ya. Lingkaran 300 Nah, titik. ini misal poltekat. Nah, ini tarik diameter seperti ini dia akan Muter-muter 300. Muter-muter sampai bensinnya habis. Ada kemungkinan nabrak nggak? Berarti harus pakai RTH. Posisinya kayak gini tuh gini. Enggak. Kalau nggak ada bangunan Kan untuk meyakinkan dia settingannya tepat kita read. Kita balas. Oke. Read aja, enggak usah dibalas. Nanti teguran kalau. Terakhir kita menggunakan inisial de Giro. Inisial de Giro itu untuk meyakinkan pesawat ini dalam posisinya yang lurus.
seperti yang penyampaian dari Bang Kun tadi harus diangkat 5 derajat, inisial de zero. Untuk melihat dia kelurusan dilihat dari embunya sini. Ini embunya belum lurus, makanya harus diluruskan dulu. Di sana. Ya, di sana Pak. Jadi pesawat itu kita miringkan sedikit, kemudian kita angkat 5 derajat. Nah, setelah tahu ini 5 lurus, derajat itu gimana? kenapa? Bisa tahu 5 derajat itu gimana? Diukur? Harusnya diukur. Cuman kan karena ribet bawa coklat tanah yang biru Laut. angin. Nah, apa langit? Ke kanan gitu. Gitu. Kanan Bang. Meter ketinggian. Berarti kita yang stabil itu cuma dari posisi tanah ini aja. Ya, ini lihat dari sini. Kita lihat kelurusannya dari sini. 00 kirain tadi kan yang berputar tuh 00 sama 6,1 kirain itu yang ini ya. Nah, ini kan ketinggiannya kan Kalau hancur ketinggian harus berapa? di nol ya? hancur gimana? Pesawatnya hancur. Iya langsung putus. Jadi posisi tanah ini di ini oh, di 0 itu Udah, bukan. udah saling nggak percaya. Dari tanah ke sini, Ukuran ketinggian kita dari Ketinggian sebelah kiri kecepatan. nah, ini udah diperangkapkan lurus ya. Setelah diperangkapkan lurus, kita masuk inisial de zero. Nah, zero successful. Sudah selesai. Kemudian kita masuk. Kalau airspeed pesawat ini nggak dilengkapi airspeed. turbo. Indikator itu. Jadi kecepatan. airspeed itu kemudian masuk berikutnya kita masuk ke autopilot setting, RC setting. Nah, RC setting ini itu adalah penyetingan ketika pesawat mau kita masukkan ke mode autopilot. A sama switch C. Switch A sama C Switch A sama switch C. untuk autopilot. Di mana switch A ini mengendalikan yang horizontal. RC stabilize 3D. Paling bawah RC, tengah stabilize, indikator berubah. Kemudian 3D. Enggak rubah. Berubah. Oh iya, sudah. Kali lagi ya. RC stabilize 3D. Ini kaitannya dengan baud rate tadi. Delaynya ya. Ada delay jadinya. Kalau baud rate-nya tinggi, bahayanya nanti untuk switch yang untuk nyeting yang switch C, di mana yang atas itu kita atur pada pad. Ulangi, go. Kemudian yang tengah untuk 0, yang bawah untuk pad. Ya. Go 0 pad. Ngeri mobilnya nggak pindah. Senyum itu. Oke, go 0 pad. Atas mana? Bohong tuh yang mana? Ya. Kembali. Tapi ini terbalik ini posisinya. Ha. Go itu dia ke bawah. RTH. Ke bawah. Dia kita menggunakan apa namanya? Sistem autopilot, batasannya kita tentukan 5 kilo. 5 Set. Max distance set oke. 5 kilo itu tergantung ini ya, telemetrinya apa? Yang ke belakang dia langsung go home. Nah, autopilot nanti dia akan panah, dia akan menuju ke waypoint. Waypoint pertama, kedua, dan ketiga. Tapi belum ditentukan. Belum, karena waypoint ke pilot. RC setting sudah selesai. Ini yang terakhir kita ke throttle setting. Throttle setting itu untuk menyesuaikan antara remote digerakkan manual sama Itu jalan Bapak Desi. Kabit. remote digerakkan manual ataupun remote tidak berfungsi digerakkan otomatis menggunakan telemetri tadi autopilot tadi. Kita yakinkan posisi pinnya ini berada bawah. Siap gerak. Gerak.
Minimum throttle setting. Nah, minimum throttle setting posisinya paling bawah seperti ini. Posisi paling bawah. Kemudian setelah yakin pada lowest position kita yes. Nah, moment is successful. Udah dibilang kabit. Lanjut Bang. Jatuh dia Step. Kemudian yang berikutnya Sorry sok. Kompor banyak di sini. kemudian ke throttle setting. Nah, sekarang yang maksimum. Yang maksimum. Keep the throttle stick on the highest position. Nah, kita naikkan ke atas. Set. Coba boleh. Di emu-nya di sini juga naik. Lihat ya, ini turun, ini naik. Nah, naik. Kemudian sudah mentok baru kita yes. Oke, settingan untuk pesawat autopilot selesai. Satu, Root harus masuk ke root. masuk ke root ini. Untuk bikinnya satu persatu. Di sini kan ada latitude sama longitude. Itu yang kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Tapi secara tidak sengaja waktu itu saya pernah menemukan bug di ini. Hackernya ya Mas. Bug di aplikasinya ini. Jadi ada cara gampangnya. Kita klik aja di sini. Di sini. Kita klik kiri di sini. Tak. Kemudian kita add. Otomatis dia langsung. Tapi ketinggiannya Ketinggiannya tinggal kita atur di sini, Bang. Kita atur 300 Itu misalnya. hitungannya satuannya meter. Meter. Satuannya meter. Berarti 300. Ya. Apa? Lebih. Misalnya kita bikin 300 ya. Tapi kalau pesawat ini dibikin 300 Pendek. terlalu kecil. Nanti udah gak kelihatan kecil 500. sekali kayak apa? Berarti 50 meter. 50 meter nanti kendalikannya susah. 100. 100 kurang 90. Sama aja. Altitude. Nah, Add. Nah, ini akan berubah. Tunggu. Maksimal 20 titik. Oh, itu final fotonya. berarti bisa langsung diklik aja tujuannya di mana. Bisa. Harus panggil satu-satu. Nah, ini kan harusnya seperti ini. Normal aturannya dari pabrik itu kita harus nyalin satu-satu. Misalnya kita mau di sini. Kita foto dulu, cekrek. Nah, baru kita masukkan di sini. Bla 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 bla. Add. Gitu. Nah, tapi waktu itu enggak sengaja saya klik di sini kemudian saya add, loh kok ada. Nah, gitu. Sama cara kerja. Sama, Apanya? Bang. Sama. Jadi ini misalnya waypoint pertama. Iya, kedua. Waypoint pertama. Tunggu, biar gampangnya kita geser gini aja. Nah, kemudian untuk gesernya, ini kan misalnya, aduh, salah, ini terlalu dekat. Berarti kita klik lagi waypoint pertama itu. Kita klik lagi 2 kali di sini. Kemudian kita geser di sini. Nah, aturannya dari pabrik itu harus dihapus lagi semuanya. Kita mulai lagi dari awal. Sama aja. Udah bisa penemuan. Di add lagi nggak? Nah, nggak usah. Ini tinggal 2 kali klik, kemudian kita geser aja pinnya mau di mana. Setelah digeser di add nggak? Waypoint Nggak. kedua. Nggak. Otomatis berarti. Kemudian untuk masuk ke waypoint berikutnya, otomatis kita harus bikin lagi kan, nyari kan di sini kan, kita sesuaikan. Cara gampangnya kita add kan tertimpa ini. Waypoint 1 sama waypoint 2 tertimpa. Nah, untuk gesernya kita klik 2 kali yang waypoint kedua, kita geser. Seperti itu. Wow. Kan harusnya untuk waypoint itu kan, Ini video nih. waypoint kan harusnya kan mutar. Ini kita anggap waypointnya selesai. Yang pertama kita save dulu biar aman. Coba tes aja waypoint 2. Tekan save. Setelah save selesai baru kita upload. Dia nanti akan ngecek waypointnya satu-satu. Nah, upload 1 sukses, dia geser baru selesai. Bayar fitrah itu. Waypoint selesai. Oke. Setelah diupload itu kan baru masuk ke sana. Nah, baru kita simpan. Simpannya itu storage. Kita storage successful. Sudah. Ayo terbang kan. Udah siap. Sudah siap pakai.